Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar rasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 13 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insya Allah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita sampaikan doa kita untuk orang terdekat di kehidupan kita, karib kerabat kita, sanak saudara kita, terlebih tentu bagi kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, yang hari ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan, demikian juga jalan keluar di atas segala masalah, di atas segala ujian dihadapi, dan menghadirkan jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menghadirkan hikmah demi hikmah dari nilai-nilai kebaikan yang tentu saja akan menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini, insyaAllah kita akan mengambil tema belajar dari kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Belajar dari kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Rujukan kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ya, surat yang ke-7. Dimulai pada ayat ke-85, insyaAllah hingga ayat ke-93. 9 ayat ini insyaAllah akan memberikan banyak pelajaran, banyak peringatan terkait dengan bagaimana Allah SWT telah mengutus Nabi Syu'aib alaihissalam di tengah-tengah kaumnya, kaum Madian, untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah dan melakukan perkara-perkara yang baik di sepanjang hidup dan kehidupan. Meninggalkan segala perkara-perkara yang nanti bisa berakibat dosa, ditandai ketika mereka hidup di dalam kezaliman, hidup di dalam kecurangan, ketika takaran dan timbangan mereka berani mengubahnya. Maka diutuslah Nabi Syu'aib alaihissalam di tengah-tengah kaumnya untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada nilai tauhid, kembali kepada akhlak yang mulia. Saya akan bacakan dulu ayatnya ya di surah Al-A'raf, surat yang ke-7. Dimulai pada ayat ke-85 insyaallah hingga ayat ke-93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabakhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah
Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum. Wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulu sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syu'aib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal, ya Tuhan kami. Berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzal la khasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada samanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Fa'akhadathumul rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib itulah orang-orang yang rugi. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu. Dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Dengan kasih, inilah ayat-ayat yang bisa kita baca di surah Al-A'raf di ayat yang ke-85 hingga ayat ke-93.
Ayat ini bertutur terkait dengan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kisah perjalanan dakwah para nabi dan rasul ini sebagai gambaran, sebagai pembelajaran, itu kan sebagian diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Dan bagi mereka yang mampu menghadirkan kisah-kisah tersebut sebagai pelajaran, tentu saja mereka akan menemukan banyak inspirasi serta makna-makna yang sangat berharga di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam fana ini. Dengan rasa demikian halnya juga bagi mereka yang mampu menghadirkan kisah-kisah di dalam Al-Quran sebagai peringatan, maka tentu saja akan bisa menghadirkan sebagai bahan koreksi, sebagai bahan evaluasi, agar kesalahan-kesalahan yang berakibat pada terjadinya kerusakan, bahkan kehancuran di masa lalu itu tidak terulang kembali di sepanjang hidup dan kehidupannya. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan kedua kali. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang perhatikan dan mampu menjadikannya sebagai pelajaran serta peringatan. Namun tentu betapa merugi, betapa hina dan binasanya bagi mereka-mereka yang justru mengabaikan, apalagi mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Dengar kisah kaum Madian, begitu kan, yang sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran, yang kepada mereka diutus seorang nabi di kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam memberikan begitu banyak pembelajaran dan peringatan kepada kita, bagaimana risalah dakwah yang disampaikan itu begitu berat di tengah-tengah kaumnya. Sekalipun mereka sudah memiliki peradaban yang maju pada zaman. Namun ternyata peradaban kaum Syuaib alaihissalam terkait dengan kemampuan ekonomi, kemudian juga bangunan-bangunan yang megah, ternyata tidak berbanding lurus dengan ketundukan dan kepatuhan mereka kepada aturan-aturan Allah yang akan bawa mereka pada jalan keselamatan dan kemuliaan. Justru mereka menolak, malah mereka membangkang bahkan mendustakan ayat Allah. Perekonomian mereka yang mengalami kemajuan pada masanya itu tidak serta-merta begitu kan, menjadikan mereka makin bersyukur pada Allah. Mereka bahkan cenderung mengingkari dan membangkang aturan-aturan Allah. Bagaimana tindakan-tindakan kecurangan begitu kan, tatkala mereka berhadapan dengan sistem ekonomi dalam kaitan-kaitan yang berhubungan langsung dengan takaran dan timbangan. Mereka kurangi, mereka curangi. Dan ini tentu berkembang kepada kecurangan-kecurangan dalam bentuk-bentuk yang lain yang di dalamnya tentu saja mengandung kedustaan atau kebohongan. Tentu saja perkara seperti ini adalah perkara yang zalim, ya. Bagaimana tidak dikatakan zalim ketika takaran dan timbangan dipermainkan sehingga kemudian banyak orang-orang yang merasa rugi dan dirugikan. Namun kemudian mereka-mereka yang menjadi pelakunya justru dengan begitu enteng, mereka terus mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang zalim, dan tentu terus-menerus mereka berada di dalam kebohongan. Dengan rasa bahkan mereka juga dengan perilaku mengurangi takaran timbangan sampai merugikan orang lain dan berkembang kepada tindakan-tindakan kecurangan lainnya. Ini tidak lagi ada perasaan dalam diri mereka, perasaan malu, apalagi perasaan merasa berdosa begitu saat ketika mereka melakukan tindakan-tindakan kecurangan dan kezaliman tersebut. Dan puncak dari kezaliman, kecurangan mereka pun pada akhirnya berakhir ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada penduduk negeri Madian itu dengan bencana yang sangat mengerikan. Bagaimana datang kepada mereka bencana berupa gempa yang menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Ayat ke-85 hingga ayat ke-93 di surah Al-A'raf ini bertutur terkait dengan kisah Syuaib alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Bagaimana beratnya dakwah Nabi Syuaib alaihissalam, di mana dia harus terus menyampaikan kepada umatnya ajakan kepada keimanan, ajakan kepada tauhid untuk hanya beribadah kepada Allah,
menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan takaran dan timbangan. Namun justru kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam berbalik dengan kebencian mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Syuaib alaihissalam. Mereka justru malah menolak, mereka malah justru membangkang, bahkan kemudian melakukan berbagai cara untuk mengancam, mengusir, bahkan kemudian tentu melakukan tindakan-tindakan yang lebih parah lagi. Dengan rasa tindakan kecurangan, tindakan kezoliman di dalam hal takaran dan timbangan yang terus-menerus mereka lakukan, justru pada akhirnya juga menjadi ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan mereka, menghancurkan mereka. Penduduk Madian, mereka-mereka yang sudah larut di dalam perbuatan dosa dan kejahatannya, pada akhirnya didatangkan kepada mereka bencana dengan datangnya gempa yang mengerikan. Yang kemudian digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana mereka mati bergelimpangan, gitu kan. Nah, saat bencana datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri. Oleh karena itu tentu saja ayat-ayat ini menjadi pelajaran kepada kita bagaimana seyogianya kita senantiasa taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Apa yang tertera pada Al-Quran bukan hanya semata kita baca, bukan sekedar kita dengar, tapi tentu saja harus mampu kita jadikan sebagai bahan tadabbur untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita secara nyata. Bagaimana ayat ke-85 di surah Al-A'raf adalah pembelajaran bagaimana tugas risalah kenabian dan kerasulan Syuaib alaihissalam. Tugas beliau adalah menyampaikan dakwah, mengajak kepada umat kepada jalan tauhid dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berlaku jujur. Ditandai ketika mereka harus senantiasa menyempurnakan takaran dan timbangan, jangan sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan kecurangan, tindakan-tindakan kezoliman yang tentu saja akan merugikan orang banyak. Jangan pula berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Kerusakan yang tentu saja bukan hanya terkait dengan kerusakan fisik, tapi juga kerusakan secara psikis, gitu kan. Kalau orang sudah berbuat dosa, kejahatan, kemaksiatan, itu adalah kerusakan yang dampaknya tentu saja akan bisa menimbulkan hal-hal yang sangat membahayakan. Hancurnya tatanan kehidupan masyarakat ditandai ketika akhlak sudah rusak, begitu kan, ketika kejujuran menjadi perkara yang sangat mahal. Bagaimana manusia dengan begitu mudah bersumpah dan kemudian menjadikan sumpah itu sebagai alat, begitu ya, untuk menggelincirkan manusia. Sumpahnya jadikan sebagai perisai di dalam kehidupannya dengan berbagai cara dan upaya. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dengar asik. Kalau ayat-ayat sebelumnya kita diingatkan bagaimana kisah tentang kedurhakaan kaum Lut, gitu kan? Bagaimana kerusakan akhlak, kerusakan moral begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tatkala perbuatan homoseks begitu ya terjadi di antara mereka, demikian juga lesbi. Dan kemudian akhirnya mereka mendapatkan azab yang berat. Maka selanjutnya di ayat ke-85 hingga ayat 93 ini Allah bertutur terkait dengan penduduk negeri dari suku Madian yang diutus kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam.
ya, saudara mereka yang dikenal sebagai orator para nabi, begitu kan. Dia memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan dakwah. Dan apa yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam di tengah-tengah kaumnya adalah seruan, ajakan, gitu kan, untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan sembahan yang patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehadapan mereka telah datang bukti yang nyata terkait dengan kenabian dan kerasulan dari apa yang terjadi pada Syuaib alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Dan bukti-bukti yang nyata inilah yang seharusnya menjadikan umat Nabi Syuaib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian mereka diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam. Demikian halnya juga kemajuan mereka dalam bidang ekonomi. Ketika perdagangan demikian meluas di tengah-tengah kehidupan mereka, peradaban mereka juga maju pada masanya. Namun ternyata mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang culas, tindakan khianat. Bagaimana mereka mengurangi takaran dan timbangan. Dan dalam perkembangan berikutnya tentu saja kecurangan ini bukan hanya pada kaitan takaran timbangan, pada hal-hal yang lainnya, begitu kan. Semua dicari celah agar bisa dibohongkan, begitu ya, data-datanya, informasi-informasinya, begitu kan. Nah, ini yang kemudian terjadi pada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Di tengah-tengah mereka hadir Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan dakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada jalan kemuliaan akhlak, jangan sampai merugikan orang lain. Dan ini adalah bagian dari bentuk kerusakan, begitu ya, ketika manusia sudah melakukan tindakan kecurangan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan, begitu kan, apa yang diciptakannya, kemudian tiba-tiba manusia yang sangat lemah tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan yang merusak tatanan kehidupan yang seharusnya lurus jadi bengkok, yang seharusnya hak jadi batil. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tersebut kepada mereka yang melewati lisan Nabi Syuaib alaihissalam agar tentu saja menjadi bahan perhatian. Karena inilah perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan. Sekiranya mereka betul-betul termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi tanda keimanan itu salah satu di antaranya ya ditandai ketika mereka beribadah kepada Allah. Demikian juga halnya tidak mengurangi takaran dan timbangan. Tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan yang tentu pada gilirannya akan merugikan orang lain. Dia mendapatkan keuntungan namun kemudian menari-nari di atas penderitaan orang lain, kan? Dan ini adalah kezaliman. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ya kan? Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Wala taqudu bikulli syaratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarhukum. Wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengar Nabi Syuaib alaihissalam juga mengingatkan kepada mereka agar tidak terjadi sikap-sikap dari kaumnya yang cenderung menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dengan maksud menakut-nakuti, begitu kan. Dengan ancaman, dengan pembunuhan. Kemudian dihalang-halangi orang beriman dari jalan Allah. Agar kemudian dicari celah agar mereka berada di dalam kebengkokan. Gitu kan. Ditanamkan keraguan-raguan kepada mereka.
Maka Syuaib menyampaikan kepada kaumnya, jangan melakukan tindakan seperti itu. Jangan menghalang-halangi manusia yang berupaya untuk beriman kepada Allah. Kemudian menjadikan mereka jadi bengkok jalannya begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Syuaib alaihissalam kemampuan untuk menyampaikan itu dengan terang, dengan jelas dan benar. Namun tentu saja dikarenakan mereka sudah tertutup mata hatinya, ya cenderung mereka mengabaikan. Sampai kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, "Wangduru kaifa kana akibatul mufsidin." Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba tengok, lihat kembali bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu berbuat kerusakan. Dari umat suku sebelum, ya kan? Dari penduduk negeri Madian itu dulu ada yang disebut dengan suku Aikah, aja kan. Nah, mereka juga kemudian mendapatkan siksa, mendapatkan bencana ketika mereka menentang aturan Allah. Jangan sampai kamu mengalami nasib yang serupa begitu. Itu yang disampaikan Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Sampaikan jangan sampai kemudian ada mereka-mereka yang justru berbuat tindakan zalim dengan cara menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dengan maksud untuk menakut-nakuti, bahkan kemudian membengkokkan begitu kan jalan yang lurus itu. Sehingga kemudian banyak manusia yang berada di dalam kesesatan. Oleh karena itu manusia kemudian terbagi di dalam dua kelompok begitu kan. Ada mereka yang beriman, tapi ada juga mereka yang tetap dengan pembangkangannya, tetap dengan pengingkarannya dan kedustaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja nanti akan menetapkan keputusannya dengan seadil-adilnya, dengan ketetapan yang nanti akan berlaku, karena Allah adalah Maha Adil, Allah Hakim begitu kan. Nah, ini di ayat ke-87 di surah Al-A'raf dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Generasi terus Syuaib alaihissalam menyeru kepada kebenaran, menyampaikan dakwah untuk hanya beribadah kepada Allah, menyempurnakan takaran timbangan, tidak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jangan sampai jalan yang lurus dibengkokkan. Jangan pula melakukan tindakan-tindakan kerusakan di muka bumi. Kalau memang ingin termasuk orang-orang yang beriman. Ya, ini tentu terus dilakukan oleh Syuaib alaihissalam. Dan pada akhirnya manusia itu akan terbagi dalam dua kelompok. Ada yang menerima, mereka tunduk patuh kepada apa yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam, maka inilah mereka-mereka beriman. Namun ada juga yang membangkang, mereka yang mengingkari, mereka yang mendustakan begitu kan. Maka terhadap kenyataan seperti itu, Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan kepada umatnya untuk tetap berada di dalam kesabaran. Sampai kemudian datang ketetapan dari keputusan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul hakimin. Dialah Allah, hakim yang terbaik. Ada keputusan yang nanti akan terjadi. Mereka yang beriman tentu mereka akan mendapatkan apresiasi penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan, dengan keberkahan, dengan ketentraman. Dan tentu saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya bagi mereka-mereka yang terus-menerus berada di dalam kecurangan, kezaliman, mereka terus culas, khianat begitu kan. Terus menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, terus melakukan kerusakan di muka bumi. Maka tentu tetap mereka juga berlaku ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara seperti itu akan senantiasa menjadi penguatan bagi hamba-hamba yang beriman, untuk tidak dibuat gelisah hati begitu kan menghadapi orang-orang yang cenderung membangkang. Terus sampaikan kebenaran, terus ingatkan,
Sampai pada akhirnya Allah SWT menetapkan keputusannya. Menetapkan apa yang nanti akan terjadi pada mereka-mereka yang ingkar. Tentu mereka akan merasakan dampak akibatnya. Jangan kemudian mereka merasa aman dari keputusan insya Allah SWT. Kalaupun toh kemudian Allah SWT membiarkan mereka, bukan berarti membiarkan dalam makna mereka tidak akan mendapatkan sanksi. Karena pembiaran itu mengandung dua makna, pendengar kasih. Yang pertama tentu saja agar mereka membuka diri. Dalam makna Allah masih memberikan peluang dan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Sehingga mereka ada kesempatan-kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mengoreksi, mengevaluasi segala kesalahan-kesalahan mereka. Mengubah tindakan kecurangan mereka dengan kejujuran. Mengubah kezaliman mereka dengan tindakan-tindakan kemuliaan. Mengubah sifat merusak mereka dengan bagaimana mereka melakukan upaya untuk terus memakmurkan bumi. Sehingga mereka akan termasuk orang beriman. Namun pendengar rahasia, tatkala peluang kesempatan itu Allah berikan kepada mereka, namun mereka tetap saja dengan kecurangan, dengan kezalimannya, dengan sifat karakter culas mereka yang khianat. Maka kemudian Allah pun menetapkan keputusannya yang kedua. Allah menambah kepada mereka siksaan yang pedih, dan apa yang kemudian Allah berikan kepada mereka dengan pembiaran itu tentu saja untuk menambah dosa mereka dan menambah siksa dengan azab yang sangat pedih bagi mereka. Inilah bagian dari keadilan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terhadap mereka-mereka yang konsisten, terhadap mereka-mereka yang istiqomah di dalam berjuang, mereka senantiasa diingatkan. Mereka senantiasa diingatkan untuk tidak mudah gelisah hati. Untuk terus dalam kesabaran, terus berjuang. Sampai nanti Allah menetapkan keputusannya. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Dengar saya di ayat ke-88 ternyata sikap umat Nabi Syuaib alaihissalam ini memang keras kepala begitu ya. Dia bahkan kemudian mengancam Syuaib untuk mengusir, bahkan kemudian akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih keras lagi. Ini diabadikan di ayat ke-88 di surah Al-A'raf. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka yang menyembungkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Nah, ini pendengar sih, pemuka-pemuka dari pembesar kaum Syuaib alaihissalam yang pongah, yang arogan, yang sombong, gitu kan. Justru menolak mereka beriman kepada Allah, menolak untuk mengikuti apa yang disampaikan dari salah dakwah Syuaib alaihissalam kepada mereka. Bahkan yang ada mereka justru balik membenci Syuaib alaihissalam, bahkan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam untuk diusir. Tentu saja berserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam, diusir dari negerinya. Ada pengecualian ternyata, yakni manakala Syuaib alaihissalam dan mereka-mereka yang ikut kepada Syuaib alaihissalam kembali kepada agama, kembali kepada keyakinan-keyakinan mereka, sehingga mereka akan membiarkan Syuaib dan pengikutnya masih tetap berada di kampung halamannya. Namun ketika membangkang, ketika terus-menerus menyampaikan kebenaran, maka mereka akan terus menghalang-halangi manusia di hadapan Allah. Bahkan kemudian mereka akan mengusirnya dari negeri Madian. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian berkata kepada mereka, apakah kamu akan mengusir kami atau kami mengikuti agama kami, mengikuti agama kalian yang sesat, atau membiarkan kalian, kendati pun kami tidak suka itu karena kami tahu kesesatannya. Ya, tidak akan mungkin terjadi begitu ya. Tidak mungkin kami biarkan kamu dalam kesesatan. Kami akan tetap mengajak
kalian semua berada di dalam keimanan. Terus berlaku jujur, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kerusakan di muka bumi yang nanti akan berakibat fatal bagi dirimu. Kalaupun toh kamu tidak menyukai, aku akan tetap terus menyampaikan kebenaran ini. Nah, inilah yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam kepada umatnya. Dan kemudian ditimpali dengan pernyataan dari kaum Syuaib. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik, dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Ini pendengar kasih, Nabi Syuaib alaihissalam menolak begitu ya keinginan mereka dari kaum Madian yang justru mengancam begitu ya Nabi Syuaib dan para pengikutnya kalau mereka tidak mau ikut, kecuali ketika Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya kembali kepada agama mereka. Maka Syuaib menolak dengan keras keinginan mereka. Tidak ada kesepakatan, itu kan, tidak ada permupakatan untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan kedustaan. Sungguh kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu atau merestui kesesatan kamu dari perbuatan kamu yang salah itu. Dan demikian itu yang disampaikan Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Jadi bagaimana mungkin kami mengikuti kesesatan kamu? Tidak pantas bagi kami memilih kembali kepada apa yang selama ini kamu serukan, begitu kan? Yang selama ini kamu nyatakan, begitu. Karena selama ini apa yang kamu lakukan dari tindakan-tindakannya itu justru malah adalah bagian dari tindakan-tindakan kecurangan, kezaliman dan kerusakan. Maka Syuaib mengatakan sungguh tidak pantas kami memilih kembali kepada agama kamu, begitu, keyakinan-keyakinan kamu yang cenderung merusak, begitu. Dan tentu saja hal itu disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuaib meyakini bahwa cukup hanya kepada Allah bersandar, cukup hanya kepada Allah bertawakal, menyerahkan segala urusan dengan melaksanakan semua kewajiban. Bahkan kemudian seraya memohon petunjuk dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Syuaib alaihissalam kemudian menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Nah, pendengar kasih, di ayat ke-90 kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada samanya bahwasanya manakala mereka mengikuti apa yang disampaikan Syuaib alaihissalam dan ikutnya, maka tentu mereka akan rugi. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in taba'athum abata'tum Syuaiban innakum idalla khasiran. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada samanya, sesungguhnya jika kamu ikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi dibalikan begitu faktanya. Kalau kamu ikut Syuaib, kamu rugi. Tapi kalau kamu ikut kami, kamu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Ya kan? Ini tentu saja menjadi gambaran betapa hinanya mereka. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la ini taba'tum Syuaiban innakum idalla khasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada samanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Inilah akibat dari kepongahan dan kesombongan mereka ketika mereka tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
alladzina kadzabu Syu'aiba ka'an lam yaghnau fiha alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib itulah orang-orang yang rugi. Mereka yang kemudian dihinakan oleh Allah, didatangkan bencana berupa gempa, sehingga seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu dan bersenang-senang di situ. Sebab semuanya sudah hancur, semuanya sudah binasa, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nah, ini pendengar AC, tidak lagi ada bekas-bekas peninggalan yang dapat menjadi bukti kepada mereka. Jika demikian, inilah bagian dari kesulitan mereka, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Selesai tugas kenabian kerasulan Syuaib alaihissalam. Ketika mereka terus berada di dalam kedurhakannya, maka ketika Syuaib alaihissalam melihat kehancuran yang menimpa kaumnya, Syuaib kemudian dengan berat hati berpaling meninggalkan mereka. Kemudian seraya berkata dengan penuh penyesalan kepada mereka dengan rasa iba, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu tentang kebenaran, menyampaikan kepadamu untuk selalu beribadah kepada Allah, menjaga tauhid, menjaga takaran timbangan, jangan melakukan kerusakan dan kezaliman. Tapi kamu tidak mengikuti apa yang aku sarankan. Maka cukup, ini semua adalah bagian dari ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah menasihati kamu atas suatu perkara yang sudah aku sampaikan untuk menyelamatkan kamu. Namun kemudian tatkala kamu berpaling, maka tentu ini semua adalah akibat dari ulah perbuatan kamu sendiri. Maka bagaimana aku bisa bersedih hati terhadap penderitaan orang-orang kafir yang telah mendarah daging dalam diri mereka kekafiran? Itu tidak akan terjadi sebab aku sudah berusaha keras memberikan petunjuk, berusaha menyelamatkan, tapi mereka kemudian memilih kehancuran. Maka inilah bagian dari sebuah gambaran betapa rugi mereka-mereka yang membangkang, mereka-mereka yang mengingkari, dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Pendengar AC, inilah ayat-ayat yang tentu saja syarat dengan makna untuk senantiasa kita jadikan sebagai bahan pelajaran sekaligus peringatan. Berada di penghujung acara kita Mun Pagi, mudah-mudahan apa yang dipapari kesempatan pagi hari ini senantiasa memberikan penajaman keimanan dalam diri kita untuk terus menghadirkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah di atas segala-galanya. Saya pungkas dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.